Halo guys, gabung lagi dengan gue Fajar di my channel Marky Pau. Wow, 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 wow. Oke guys, kali ini gue akan ngebahas konflik yang terjadi di Palestina dan Israel. Dan apalagi konflik tersebut berjalan bertahun-tahun lamanya tanpa ada kesepakatan dan penyelesaian. Sampai kondisi peta Palestina dan Israel sudah banyak mengalami banyak perubahan dan banyaknya pertumpahan darah baik korban orang tua maupun anak-anak. Dan konflik mulai terjadi pada tahun 1948. Tapi sebelum itu guys, kita flashback dulu nih awal kisah sejarah bumi Palestina ini. Dari awal Palestina itu berada dan kenapa Palestina menjadi sebuah negeri yang istimewa dan menjadi rebutan berbagai etnis dan agama. Apalagi kalau dalam agama Islam guys, Palestina erat kaitannya dengan perjalanan Nabi Muhammad SAW. Sempat singgah di Masjid Al-Aqsa saat melakukan perjalanan panjang menuju langit tertinggi atau yang dikenal dengan Isra Mi'raj. Oleh karena itu, bila dilihat dari perspektif sejarah, ada banyak sekali peristiwa penting yang pernah terjadi di bumi Al-Quds ini. Dan kita mulai pada tahun 3000 sebelum Masehi. Pada masa itu, terjadi banjir besar yang melanda seluruh dunia dan menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Di mana umat Nabi Nuh setelah banjir tersebut, mereka menyebar ke berbagai wilayah bumi ini. Dan bangsa Kan'an adalah bangsa yang pertama kali mendiami bumi Palestina ini. Lalu waktu berlanjut pada tahun 2000 sampai dengan 1500 sebelum Masehi. Di mana pada masa itu, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, melahirkan anak yang diberi nama Ismail. Dan istri lain Nabi Ibrahim alaihissalam yang bernama Siti Sarah melahirkan anak yang bernama Ishak. Nah, dari Ishak ini nih sebagai putra yang pertama menurunkan bangsa Arab. Kemudian dari Ishak memiliki keturunan anak yang bernama Nabi Yakub alaihissalam. Dan keturunan ini nih dari Nabi Yakub ini bernama Israel atau Bani Israel. Di mana Nabi Yakub sendiri memiliki 12 orang anak dan salah satunya yang bernama Yusuf alaihissalam. Yang kemudian Yusuf alaihissalam ini menjadi bendaharawan negara Mesir. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam dan ke-11 putranya ini meninggalin Palestina untuk menuju ke Mesir, dikarenakan Palestina sedang mengalami musim panceklik. Kemudian pada tahun 1550 sampai dengan 1200 sebelum Masehi, politik di Mesir sedang mengalami pergolakan dan perubahan, di mana kehadiran bangsa Israel ke Mesir itu dianggap sebagai masalah bagi negeri Mesir. Yang pada saat itu, negeri Mesir itu dipimpin oleh seorang raja yang bergelar Firaun. Nah, dari Firaun ini menginstruksikan nih untuk bangsa Israel untuk dijadikan budak. Pada tahun 1200 sampai dengan 1100 sebelum Masehi, Nabi Musa alaihissalam memimpin bangsa Israel atau Bani Israel nih guys, untuk meninggalkan negeri Mesir, untuk mengembara di Gurun Sinai. Mereka menuju tanah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena janji tersebut tunai asalkan mereka sendiri konsisten taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Bani Israel diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memasuki tanah Palestina, mereka malah membangkang. Bahkan hati mereka berkata seperti yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 24. Hai Musa, kami sekali-sekali tidak akan memasukinya atau Palestina selama-lamanya selagi ada orang yang gagah perkasa di dalamnya. Karena itu, pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini. Pada tahun 1000 sampai dengan 922 sebelum Masehi, secara mengejutkan Bani Israel dapat mengalahkan Goliat atau Jalut dari Palestina. Dan yang memberi kemenangan tersebut adalah Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi Raja Israel, di mana pada puncak kejayaannya Nabi Daud alaihissalam memiliki wilayah membentang dari tepi sungai Nil hingga sungai Efrat di Irak. Dan pada masa kepemimpinan Raja Daud, beliau kembali membangun Masjid Al-Aqsa. Kemudian pada tahun 922 sampai dengan 800 sebelum Masehi, Nabi Daud alaihissalam digantikan oleh putranya yang bernama Sulaiman alaihissalam. Lalu pada saat peninggalan Nabi Sulaiman alaihissalam, Bani Israel dilanda perang saudara yang berlarut-larut. Yang akhirnya guys, kerajaan tersebut terpecah menjadi dua, yaitu bagian utara bernama Israel yang diberi ibu kota di Samaria, dan bagian selatan yang bernama Yehuda yang beribu kota di Yerusalem. Lalu pada tahun 800 sampai dengan 600 sebelum Masehi, Bani Israel melenceng dari ajaran tauhidnya guys.
Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada mereka di mana kerajaan Israel hancur saat itu diserang oleh kerajaan Assyria. Dan pada peristiwa ini diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah serta pada kitab Injil Raja-Raja pertama 14-15 dan kitab Raja-Raja kedua di 17-18. Dan tidak hanya itu, pada tahun 600 guys, sampai dengan 500 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda juga dihancurkan melalui kepemimpinan Nebukadnezar II dari Babilonia, di mana pada kitab Raja-Raja kedua 23-27 dinyatakan bahwa mereka tidak mempunyai hak lagi atas Yerusalem dan mereka diusir dari kota tersebut dan dipenjara di Babilonia. Juga pada Al-Quran surat Al-Isra disebutkan bahwa Bani Israel sudah 2 kali guys membuat keonaran dan setiap kali hal itu dilakukan mereka akan dikalahkan. Dan hal itu tertuang di dalam kitab Taurat dan buku yang berjudul The Testament of Moses, di mana pada buku tersebut dijelaskan kekalahan pertama mereka alami saat berperang melawan Raja Asyira Salmaneser II, yaitu Nebukadnezar II dari Babilonia, dari timur guys. Dan kekalahan keduanya terjadi saat kedatangan Kaisar Romawi, Titus dan Hadrian. Dan Roma juga menghancurkan sinagog atau rumah ibadahnya orang Yahudi guys. Dan beruntungnya guys, pada tahun 500 sampai dengan 400 sebelum Masehi, Cyrus dan Persia akhirnya meruntuhkan Babilonia dan mengizinkan bangsa Israel untuk kembali ke Yerusalem. Lalu pada tahun 330 sampai dengan 322 sebelum Masehi, Israel diduduki oleh seorang raja yang bernama Alexander Agung dari Makedonia Yunani. Dengan begitu, ia melakukan Helenisasi terhadap bangsa-bangsa talukannya. Tapi guys, kalian tahu gak arti dari Helenisasi? Jadi Helenisasi tersebut diambil dari sebuah kata yang diturunkan dari kata Hellas, atau dalam bahasa Yunani kuno yaitu sebuah proses untuk merubah kultur dan budaya suatu bangsa yang ada ke kebudayaan ke Yunani. Sehingga bahasa resmi Israel yaitu bahasa Ibrani harus diganti dengan bahasa Yunani guys. Nggak hanya itu guys, kitab-kitab Injil pun mengalami perubahan penulisannya dari bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Namun sayangnya nih guys, kejayaan Yunani berakhir pada tahun 300 sampai dengan 190 sebelum Masehi, di mana ditandai dengan ditaklukkannya bangsa Yunani oleh bangsa Romawi. Sehingga Palestina pada masa itu yang dikuasai seluruhnya oleh Imperium Romawi. Oke guys, lanjut lagi nih guys ya. Pada abad pertama nih guys, sekitar tahun 30 sampai dengan 33 Masehi, di mana pada saat itu Nabi Isa alaihissalam sangat aktif guys dalam berdakwah dan menyebabkan para sejumlah tokoh-tokoh Yahudi merasa keganggu guys dengan sosok Nabi Isa alaihissalam ini, sehingga mereka melakukan konspirasi. Jadi dulu udah ada konspirasi ya guys ya, dan memfitnah sang Nabi dengan sebutan sebagai Nabi penghasut guys. Nah, karena dapat membahayakan kekuasaan dan kepercayaan warga kepada Imperium Romawi, maka muncullah berita penyaliban dan kematian yang dicatat dalam beberapa tulisan sejarah Romawi. Kemudian pada tahun 621 Masehi, ada sebuah peristiwa yang bersejarah guys, di mana ada seorang nabi yang bernama Muhammad SAW yang melakukan perjalanan spiritual Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa di Palestina guys, dan dilanjutkan ke Sidratul Muntaha. Inti dari perjalanan tersebut guys, untuk kita menerima perintah sholat 5 waktu. Setelah itu guys, pada tahun 638 Masehi, di bawah pemerintahan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, membebaskan seluruh negeri Palestina dari jajahan Romawi. Dan Khalifah Umar ini guys, membuat perjanjian, yaitu namanya Perjanjian Umar, atau yang dikenal dengan Al-Ahd Umariyah, kepada penduduk Palestina yang isinya yaitu muslim maupun non-muslim hidup aman di bawah pemerintahan khalifah serta memberikan kebebasan beragama yang dijamin sepenuhnya. Keren ya guys ya, bijaksana sekali ya guys ya, Umar ibn Khattab. Lalu pada tahun 700 sampai dengan 1000 Masehi, wilayah Islam mengalami perkembangan dan makin meluas dari wilayah Asia Tengah, Afrika, hingga ke Spanyol. Dan pada masa itu, bangsa Yahudi memiliki peluang secara ekonomi dan intelektual yang sama. Setelah itu guys, pada tahun 1076 sampai dengan 1200 Masehi, kota Yerusalem dikepung oleh tentara salib dari Eropa, di mana pada tahun 1099 tentara salib menguasai Yerusalem. Namun kekuasaan tersebut tidak berjalan lama guys, karena kota Palestina sendiri berhasil direbut oleh panglima Islam yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187 Masehi. Dan pemerintah negeri tersebut
berlangsung hingga tahun 1260 Masehi. Pada akhir abad ke-18, setelah terjadinya kampanye Prancis yang sukses di Mesir pada tahun 1798, di mana perhatian Napoleon Bonaparte beralih ke Palestina karena mereka beranggapan bangsa Yahudi pada saat itu bisa diperalat untuk menjadi bagian tujuan Prancis di Timur Tengah, sedangkan wilayah tersebut masih menjadi wilayah Khalifah Islam. Nah, pada tahun 1897, seorang tokoh politik Zionis yang bernama Theodor Herzl menggelar Kongres Zionis Sedunia di Basel, Swiss, di mana peserta kongres pertama Kongres 1 Zionis ini mengeluarkan resolusi bahwa umat Yahudi tidaklah sekedar umat beragama, guys, melainkan mereka adalah bangsa yang memiliki tekad bulat untuk hidup secara berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, mereka meminta Sultan Hamid II dari Khalifah Turki Utsmaniyah untuk memberikan izin kepada Israel untuk mendiami Palestina. Namun yang terjadi, Sultan Hamid II dengan tegas menyampaikan bahwa tidak akan melepas bumi Palestina ke tangan Israel, meskipun nyawa yang menjadi taruhannya. Di sini kita lihat ya guys, udah mulai tegang ya antara kelompok Zionis dan kelompok Khalifah Utsmaniyah. Kemudian pada tahun 1916 pecah Perang Dunia Pertama, guys, di mana pada saat itu tentara sekutu Inggris telah menguasai Palestina dan diikuti dengan kelompok Yahudi Jerman yang berkomplot untuk merebut Palestina. Lalu pada tahun 1917 Masehi terjadi peristiwa yang sangat berpengaruh dalam pemetaan negeri Palestina ini, guys, di mana pada tahun tersebut ada seorang Menlu Inggris yang ternyata memiliki keturunan Yahudi yang bernama Arthur James Balfour. Beliau menulis surat kepada Lionel Walter Rothschild, dan ternyata Lionel Walter Rothschild sendiri, guys, adalah tokoh komunitas Yahudi Inggris, di mana Inggris berjanji akan memperkokoh pemukiman Yahudi di Palestina dengan upaya Inggris membantu pembentukan tanah air Yahudi. Dan hal itu membuat dampak guncangan besar bagi Palestina yang masih terasa hingga saat ini, guys. Dan disebut juga itu sebagai deklarasi Balfour. Dan bukan hanya itu, guys, sejak dari kejadian itu muncul Liga Bangsa-Bangsa yang sebagai cikal bakalnya terbentuknya PBB ini memberi mandat kepada Inggris untuk menguasai Palestina. Malah didukung ya guys ya. Dari beberapa banyak peristiwa yang terjadi sebelumnya, pada tahun 1917 PBB melakukan pemungutan suara dan memutuskan untuk membagi Palestina menjadi dua bagian wilayah negara, yaitu negara Yahudi dan Arab, di mana Yerusalem menjadi kota internasional. Dan rencana ini diterima oleh pemimpin Yahudi. Namun terdapat banyak penolakan, guys, oleh pemimpin Arab. Namun yang terjadi, penolakan tersebut tidak pernah diimplementasikan, guys, sampai sekarang, guys. Kemudian pada tahun 1948, tepatnya pada bulan Mei, Israel mendeklarasikan kemerdekaannya, guys, sebagai sebuah negara, dengan menetapkan perbatasan Yahudi secara de facto dengan memberi negara Yahudi tersebut lebih banyak wilayah dibandingkan dengan pemberian wilayah yang berdasarkan rencana pembagian PBB. Dan sebelum mandat Inggris yang berakhir pada 14 Mei 1948, makanya terjadi sebuah peristiwa pembersihan etnis Palestina yang disebut dengan peristiwa Nakba. Saat itu pada tahun 1956 terjadi juga hal yang memilukan, di mana pada saat itu Israel yang dibantu oleh Inggris dan Prancis melakukan penyerangan di semenanjung Sinai di kota Rafah dan memakan korban jiwa sebanyak 111 penduduk Rafah, dan masih banyak lagi, guys, korban yang belum terdata. Lalu kemudian pada tahun 1964, di mana nih para pemimpin Arab membentuk sebuah organisasi pembebasan Palestina atau PLO, atau yang disebut dengan Palestine Liberation Organization. Nah, dengan ini secara resmi nih, nasib negeri Palestina diserahkan ke pundak bangsa Arab, guys. Palestina sendiri tidak lagi menjadi urusan umat Islam, guys. Dan masalah Palestina ini direduksi menjadi persoalan nasional bangsa Palestina. Nah, pada tanggal 5 Juni 1967 terjadi perang selama 6 hari melawan koalisi tentara Arab, guys. Nah, Israel ini berhasil menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina tersebut, guys, yang diantaranya yaitu di jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriah, dan yang terakhir semenanjung Sinai di Mesir. Nah, dari peristiwa tersebut menyebabkan perpindahan paksa kedua bagi warga Palestina, di mana peristiwa ini berarti sebuah kemunduran, atau dalam bahasa Arabnya berarti Naksah.
Lalu pada bulan Desember 1967, Front Populer untuk Pembebasan Palestina atau PPLP, di mana organisasi politik dan militer ini memiliki aliran sayap kiri Marxis-Leninis yang didirikan pada tahun 1967. Nah, organisasi ini guys, memiliki tujuan yaitu untuk membebaskan penduduk Palestina dari kependudukan Israel. Dan hal ini nih menarik dunia terlebih terhadap penderitaan rakyat Palestina guys. Apalagi setelah itu pembangunan pemukiman di tepi barat dan di jalur Gaza dilakukan. Namun di sini ketimpangan sangat terlihat guys, di mana pemukim Yahudi diberikan semua hak dan keistimewaan sebagai warga negara Israel. Sementara warga Palestina harus hidup di bawah pendudukan militer yang melarang mereka untuk berekspresi atau politik. Nah, di sini muncul peristiwa intifada nih guys, atau perlawanan. Intifada pertama ini dilakukan pada jalur Gaza yang terjadi pada tahun 1987. Untuk kronologis kejadiannya, yaitu ada 4 warga nih guys Palestina yang tewas diakibatkan tertabrak oleh truk Israel dengan 2 van yang sedang membawa pekerja Palestina. Nah, dari peristiwa tersebut nih guys, muncul protes yang tersebar secara cepat di tepi barat. Dan kali itu banyak aksi pemuda Palestina yang melemparkan batu ke tank tentara Israel guys. Nah, dari aksi kejadian tersebut nih, mulai berdirinya kelompok gerakan Hamas yang sampai saat ini terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan Israel, guys. Nah, kemudian pada tahun 1948, lebih pada tepatnya pada tanggal 15 November 1988, berdirinya pemerintah negara Palestina di ibu kota Al-Jazir dengan bentuk pemerintahan republik parlementer, di mana telah ditetapkan Yerusalem Timur itu sebagai sebuah ibu kota negara dengan presiden pertamanya yaitu Yasir Arafat. Lalu pada tahun 1998, dengan melihat konflik yang terjadi di mana Israel yang saat itu terus menggempur Palestina, kemudian muncullah sebuah usul perdamaian untuk membuat peta menuju perdamaian yang diajukan oleh 4 serangkai, yaitu Uni Eropa, Rusia, PBB, dan Amerika Serikat pada tanggal 17 September 2002. Namun, upaya perdamaian tersebut tidak dihiraukan oleh Israel. Israel. Di tahun 2004, Yasir Arafat sebagai pemimpin PLO mengembuskan nafas terakhirnya guys. Setahun kemudian, untuk momen pertama kalinya rakyat Palestina memberikan suara dalam pemilihan umum. Dan di tahun 2006, Hamas memenangkan pemilihan Palestina. Dan karena reaksi atas korupsi dan stagnasi politik dari Partai Fatah yang berkuasa, dan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh menjadi Perdana Menteri. Namun, karena memburuknya hubungan Hamas dan Fatah, menyebabkan aksi kekerasan sampai terjadi perang saudara antara Hamas dan Fatah yang disebabkan gagalnya hasil kesepakatan untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional. Dan saat itu, Hamas memimpin pengambil alihan Gaza dengan bersenjata, sedangkan Fatah sendiri terus mengendalikan otoritas Palestina di tepi barat. Nah, dari kejadian peristiwa tersebut, pemilu di Palestina tidak diadakan lagi guys, dan perang terus berlangsung berbulan-bulan hingga menewaskan ratusan warga Palestina. Dan berdampak dari perang tersebut, Hamas mengusir Fatah dari jalur Gaza guys, dan Fatah kembali menguasai sebagian wilayah tepi barat. Nah, kemudian Israel memblokade darat, udara, hingga laut di jalur Gaza pada tahun 2007. Dan Israel juga menuduh bahwa Hamas adalah terorisme. Nah, perang di jalur Gaza bukan hanya saat ini guys. Israel telah memberikan 4 serangan militer yang berkepanjangan dari tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021. Di mana pada saat itu, serangan tersebut banyak sekali menewaskan ribuan warga Palestina dan merusak puluhan ribu tempat tinggal, sekolah, gedung pertempuran, dan tempat peribadatan. Gak hanya itu guys, pada tahun 2008, perang banyak menggunakan jet fosfor guys. Nah, bahaya banget tuh kan. Sedangkan senjata perang tersebut udah jelas-jelas dilarang atau dikecam oleh PBB sebagai senjata perang guys. Lalu pada tahun 2014 muncul lagi nih guys, perang pada kurun waktu kurang lebih dari 50 hari, di mana Israel telah menewaskan 1462 warga sipil guys, dan hampir 500 korban anak-anak. Dan pada tanggal 10 Mei 2021, Israel juga meluncurkan serangan ke Masjid Al-Aqsa yang dipicu oleh perebutan wilayah Yerusalem Timur, lebih tepatnya di wilayah Sheikh Jarrah. Dari kejadian itu, pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 21 Mei 2021,
Kedua negara ini nih menyepakati untuk gencatan senjata dan gencatan senja. Nah, ini guys, kemudian pada 7 Oktober 2023 baru-baru ini nih guys, saat itu Hamas melakukan penyerangan ke Israel dengan ribuan roketnya dengan target sasaran ke Israel guys, dan menyebabkan 1.400 orang Israel tewas dan 4.562 lainnya terluka guys. Dari peristiwa ini mengejutkan negara-negara di dunia guys, dikarenakan proses penyerangannya Hamas ini ke Israel menggunakan teknik perang yang tidak biasa guys. Dan Iron Dome milik Israel sendiri yang biasanya bisa menghalau setiap rudal yang ditembakkan pasukan Hamas ini, kini mulai terlihat celah guys, hingga pasukan masuk dengan mudah ke dalam pertahanan Israel. Israel pun juga nggak tinggal diam guys. Pasukan Israel juga melakukan aksi balasan perang ke Hamas. Serta para pejabat Israel mengumumkan nih guys untuk memutus aliran makanan, listrik, air ke Gaza guys, dengan mengepung wilayah Gaza dengan meminta bantuan dari Amerika untuk menjaga keamanan kota Israel. Nah, dari aksi serang menyerang itu nih guys, menimbulkan perhatian baru yang memicu protes aksi di seluruh dunia guys. Dan konflik ini dapat menjadi tanda dimulainya babak baru di tahun-tahun mendatang. Oke guys, sekian dulu pembahasan kita tentang konflik yang terus-menerus terjadi di Israel dan Palestina. Semoga konflik tersebut bisa menemukan titik terang dan kita di sini bisa membantu untuk mendoakan semoga konflik tersebut cepat selesai guys. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya agar membantu makin berkembangnya channel ini. Tetap peace and love. Bye-bye.